Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrul mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat, shaimin shaimat rahimakumullah. Masih bagaimana kita berupaya mendapatkan legitimasi atau pengakuan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita ini termasuk hambanya yang sebenar-benarnya, di mana Allah akan mengakui diri kita sebagai hambanya yang benar-benarnya. Itu tergantung kepada nilai keimanan dan ketakwaan kita serta amal soleh kita. Di bulan Ramadan ini memang penuh keluasaan Allah berikan pada kita agar bagaimana kita melakukan segala upaya agar pengakuan Allah terhadap diri kita ini semakin menguat. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, setelah kita belajar mengakui ketauhidan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa salah satunya adalah bagaimana kita mengakui adanya hubungan keterikatan dalam beribadah kepada Allah. Tidaklah kita dihidupkan oleh Allah kecuali untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang kedua, kita harus mengakui bahwa kita ini dimiliki oleh Allah secara totalitas. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sabdanya, min kulli sulamin shadaqatun. Setiap ruas-ruas tubuh kita itu butuh sedekah. Butuh sedekah itu bagaimana? Setiap ruas-ruas dari tubuh kita itu butuh difungsikan sebagai bagian dari pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga benar-benar Allah mengakui bahwa tidaklah fungsi dari tubuh kita dengan akal dan pikiran kita serta hati kita atau nurani kita ini sebagai bentuk pendekatan. Misalnya jari-jari kita ini kita gunakan untuk menghitung zikir kita, atau melakukan kegiatan-kegiatan yang baik, yang bermanfaat dan demi kemaslahatan umat. Maka ini akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Dari semua unsur jasad kita ini bukan milik kita. Ini semua milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga saya katakan tidak ada selai rambut pun. Kemudian tidak ada sebatang tulang pun yang ada di tubuh kita, atau secuil daging pun dari urat-urat, serat-serat yang ada, tetesan darah yang mengalir di nadi kita, itu kecuali adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita hanya dipinjami agar dengan fisik kita dan rohani kita ini mampu berinteraksi sebagaimana mestinya sebagai hamba Allah. Maka mari kita coba lihat diri kita, dari mulai kedua mata, mulut, hidung. Masya Allah, tabarakallah. Allah telah memberikan karunia yang demikian besar sehingga kita bisa memfungsikan diri, baik untuk kebutuhan jasmani kita maupun kebutuhan rohani kita. Maka banyaknya perjalanan kaki menuju tempat-tempat ibadah, banyaknya kedua tangan kita melakukan kemanfaatan kepada orang lain. Maka ini sama dengan kita mengakui bahwa fungsi yang ideal bagi tubuh kita itu adalah menghambakan diri kepada Allah dengan berlaku kebaikan-kebaikan kepada sesama. Sebutir kurma kita berikan kepada orang yang berbuka puasa. Seteguk air melalui tangan kita, kita sodorkan kepada orang yang kehausan karena puasa.
Saat ketika dia berbuka puasa, maka dia bisa melepaskan dahaga. Maka inilah cara kita mengakui melalui dari bagian tubuh-tubuh kita, ya yang paling dominan itu adalah apa yang ada dalam kedua tangan, kedua kaki, mata, mulut, dan telinga. Maka bila telinga kita jadikan sebagai alat pendengaran untuk menguatkan keimanan, maka itu akan menjadi pengakuan yang hakiki. Kalau kedua mata kita gunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah sehingga menguatlah keimanan dan ketakwaan kita, maka itu adalah pengakuan yang hakiki. Bila mulut kita tidak ada yang keluar dari lisan kita kecuali kalimat-kalimat yang baik, yang bisa menyandarkan diri kita, hati kita, kuatnya iman dan takwa kita kepada Allah, maka itu adalah pengakuan fungsi dari mulut kita yang hakiki. Demikian akal dan pikiran kita, sehingga Rasulullah mengingatkan, bila kita berada dalam kondisi puasa kita, jangan berpikir yang buruk, karena itu akan mempengaruhi Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam pengakuannya terhadap diri kita. Mari kita rengkuh legitimasi Allah, pengakuan Allah terhadap diri kita, agar kita termasuk golongan hamba-hambanya yang diakui dengan memahami tentang apa yang harus kita fungsikan dari semua anggota tubuh kita. Semoga Allah senantiasa merahmati kita dan melimpahkan keberkahan bagi kita. Barakallahu li wa lakum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.